Mari kita akan membuka kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Baiklah saudara yang berada Sebentar. Pelan-pelan. Ini mau naik kereta api ekspres. Sudah dapat? Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab Orang dia kaya, akan... bukan semua orang kaya. Kalau orang kaya tanpa Tuhan, kedudukannya dia rendah di hadapan Tuhan, maksudnya begitu. Tapi kalau orang kaya di dalam Kristus, hidupnya untuk Kristus, harta kekayaannya untuk Kristus, dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Terus, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. ya, segala harta benda dunia, kedudukan dunia, posisi yang tinggi dan sebagainya, itu seperti bunga rumput yang pagi bersemi, sore sudah layu. Begitu juga kalau kita berharap kepada hal-hal duniawi ini, keadaan kita akan jadi seperti rumput yang layu, cepat layu. Ya, terus? Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ya, kalau dia hidup tanpa Kristus. Tapi kalau dia hidup dengan Kristus, berbeda. Ayat berapa sekarang? Ayat 11. Sudah cukup, sampai ayat 10 dulu. Sekarang kita mau teruskan pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau dia sudah tahan uji dalam percobaan itu, dia akan mendapat mahkota yang luar biasa itu dari Tuhan. Terus, ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ya, jangan orang itu kalau dicobai, dia bilang ini percobaan dari Tuhan. Yakobus bilang percobaan itu bukan dari Tuhan. Terus, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. ya, Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai manusia. Terus, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, dia tidak mencobai siapapun untuk jatuh dalam dosa seperti Adam. Terus, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Jadi cobaan itu datang dari dalam kita sendiri. Kalau keinginan daging itu, keinginan duniawi itu tidak ada di dalam kita, kita tidak akan bisa jatuh dalam percobaan. Ya, sumbernya percobaan itu di dalam kita. Karena itu dalam ayat yang ke-11, ayat 12, kita sudah baca tadi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, sekian. Terima kasih. Kita mesti bertahan di dalam percobaan itu. Sebab percobaan itu datang dari dalam diri kita. Pemicunya bisa dari luar. Tapi sumbernya percobaan itu dari dalam diri kita sendiri. Makanya hidup kita perlu disucikan, perlu dibersihkan.
ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor. Pasal 1 ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Kalau segala yang kotor itu dibuang, kita tidak akan jatuh dalam percobaan. Karena tidak ada sumbernya percobaan itu. Seringkali dalam percobaan kita menyalahkan orang ini, orang itu. Tapi walaupun ada orang ini, orang itu di sekeliling kita, kita tidak akan bermasalah. Karena sumbernya tidak ada. Sumbernya percobaan itu tidak ada. Kita dibersihkan setiap kali dari segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Ya, jangan kita menjadi orang Kristen hari Minggu, tiap minggu kita masuk keluar gereja, tapi yang kotor tetap kotor. Yang jahat begitu banyak itu tetap jahat. Sehingga kita tidak bisa menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam diri kita. Ya. Tapi kalau kita mau dibersihkan, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan dan aman dari percobaan. Amin. Bisa mengerti? Ya. Terus ayat berapa tadi? Sampai ayat 14. Dan apabila keinginan itu telah dibuai. Sudah selesai. Ayat 14 dulu. Sampai ayat 14. Ya. Jadi sumber percobaan itu adalah keinginan kita sendiri. Keinginan duniawi, keinginan kedagingan, keinginan yang bukan daripada Allah, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan keinginan Allah sendiri. Kita selalu mau menuruti keinginan diri kita, dan di situ kita jatuh dalam percobaan. Ya. Saya heran kalau ada orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi masih berteman dengan teman-teman duniawi yang hidup di luar Kristus. Ya, orang Kristen itu masih suka melakukan kebiasaan-kebiasaan orang duniawi. Itu berarti keinginan duniawi itu masih kuat ada di dalam dia. Alkitab punya standar, satu standar, yaitu lahir baru. Saudara boleh menjadi orang Kristen berapa puluh tahun, kalau belum lahir baru, belum berkenan kepada Tuhan, belum memenuhi standar. Ya, jangan hari Minggu kita memenuhi standar firman Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu kita bertentangan hidup kita dengan firman Tuhan. Ini orang Kristen double standar. Ya, tetapi Tuhan mau supaya kita satu standar, lahir baru. Dan kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah lahir baru, kita akan bergaul dengan orang yang juga lahir baru. Kita tidak tahan kalau bergaul dengan orang yang tidak lahir baru, walaupun dia bermerek Kristen. Tapi hatinya belum lahir baru. Perkataannya, keinginannya belum lahir baru. Tidak bisa campur. Ya, tidak boleh, itu tidak berarti kita tidak boleh kenalan. Tapi kita tidak akan bergaul dengan orang yang standarnya berbeda dengan kita, yang belum lahir baru. Nah, ini penting supaya jangan kita menjadi orang Kristen yang ikut arus. Ada ikan, sejenis ikan yang kalau berenang dia selalu melawan arus, bukan ikut arus.
Jangan kita menjadi orang Kristen yang selalu ikut arusnya dunia. Arusnya dunia ke kanan, kita ke kanan, ke kiri, ke kiri. Tapi kita diminta, kadang-kadang kita melihat arus dunia itu berbeda dengan arus daripada Tuhan. Kita harus melawan arus itu. Kalau kita sudah lahir baru, tentu kita tidak akan mengikuti arus dunia. Ya. Saya heran kalau ada orang Kristen yang bergaul dengan pencemooh-pencemooh, pengolok-pengolok Kristus, walaupun dia mengaku orang Kristen, tapi dia adalah pengolok, pencemooh, hal-hal yang rohani, dan orang Kristen ini bisa bergaul dengan dia. Ini berarti ada sesuatu yang tidak beres, ada satu masalah. Hidupnya orang Kristen ini bermasalah, sehingga dia bisa bergaul dengan seorang pencemooh dan pengolok Kristus. Ya, ada orang Kristen yang juga suka minta nasihat kepada orang-orang duniawi, teman-teman duniawi, sedangkan orang itu belum lahir baru. Bagaimana bisa dia menerima nasihat itu? Dan dia juga mau melakukan nasihat firman Tuhan. Tidak mungkin. Betul? Betul? Saudara tidak bisa melakukan dua nasihat bersamaan. Saudara harus memilih nasihat yang mana yang saudara harus lakukan. Mazmur 1 ayat 1, coba kita mau baca. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah, siapa yang berbahagia? Mazmur 1 ayat 1. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat, betul? Nasihat orang fasik. Menurut apa? Kacamata saya ini sudah mesti ganti. Menurut nasihatnya, orang fasik. Aneh sekali kalau kita hari Minggu kita mau terima nasihat firman, hari Senin kita pergi kepada teman duniawi dan minta nasihat lagi dari dia. Ada double standar. Ini orang Kristen belum lahir baru. Saudara mengerti? Perlu PA supaya kita diajar apa yang bisa kita lakukan, apa yang patut kita lakukan, apa yang tidak patut kita lakukan. Sebab kalau kita melakukan ini, dua macam nasihat, kita terima, kita mendukacitakan Roh Kudus. Betul? Sebab Roh Kudus itu bertentangan dengan roh dunia. Berbahagialah orang yang tidak berdiri tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, tidak bisa menjadi satu. Standarnya berbeda. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pengolok. Satu waktu saya dikenalkan dengan satu saudara. Dia mengaku orang Kristen. Dia seorang pemborong. Dia seorang yang kelihatannya kaya. Tapi makin saya ketemu dia setiap kali, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres pada orang ini. Perkataannya seringkali menusuk, dan juga perkataannya pencemooh. Suka mencemoohkan ini, itu, dan sebagainya. Hal-hal Kristus pun dia cemohkan. Dan saya putuskan
kita tidak akan terus berjalan sama. Dia mau minta pekerjaan ini berapa tahun yang lalu. Pekerjaan gereja, tadinya saya mau kasih, tapi akhirnya saya tidak kasih. Sebab saya tahu Tuhan tidak izinkan. Sebab kalau saya kasih sama dia, saya mengundang masalah. Kesulitan nanti datang kepada saya, kepada panitia, kepada gereja kita. Saya ambil ketegasan sesuai dengan Mazmur, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Saudara, kadang-kadang kita harus tegas. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya mau menangkan dia. Oke, tapi ada batasnya. Kalau dia terus menjadi pencemooh dan dia tidak mau berubah, stop sampai di situ. Tapi kita mesti berdoa, jangan pakai emosi juga, tidak boleh. Ya. Soal ini penting sekali untuk kita mengerti. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Terus? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan orang Kristen yang gelisah kalau dengar firman. Ya, tidak suka mendengar firman Tuhan. Tidak tahan dengan firman Tuhan. Tetapi orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, orang fasik tidak akan tahan pada hari penghakiman. Apa artinya hari penghakiman? Hari kesukaran. Kalau datang hari kesukaran yang besar, dia tidak tahan. Ini bukan mati, terus masuk di dalam hari penghakiman, diadili di sana, bukan di dunia. Tapi ini masih di dunia. Kalau dia kena hari penghakiman, dia tidak akan tahan. Terus? Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, orang berdosa juga tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Terus? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, saudara. Jadi jelas di sini kita mesti memeriksa diri kita. Kadang-kadang ada anak-anak muda yang berpacaran dengan orang dunia. Ya. Dan setelah beberapa lama dia berpacaran, dia tahu, dia merasakan itu, bahwa ini bermasalah. Ini yang membuat pacaran, ini yang membuat dia tidak bisa bertumbuh. Dia mendengar firman, dia mendengar pengajaran, tapi dia tidak bertumbuh. Karena ada satu batu besar di dalam. Di akarnya yang menghalangi. Batu itu adalah pacaran dengan seseorang yang tidak seiman dengan dia. Ada orang datang kepada saya, Om, tetapi Tuhan bicara kepada saya. Ini jodoh saya. Hati-hati kalau ada orang datang suka ngomong, Tuhan bicara kepada saya. Atau saudara pernah mengatakan itu, Tuhan bicara kepada saya. Suruh kawin sama orang pencemooh. Nanti saya tobatkan dia. Saya bilang kalau saya bertobat, kamu yang dapat kemuliaannya.
Tidak mungkin itu pekerjaan daripada Allah. Ya, jangan kita suka memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Saya tidak berani sedikit-sedikit mengatakan Tuhan bicara kepada saya. Lebih baik saya mengatakan ada tersurat di dalam firman Tuhan, dalam Yeskel atau di dalam apa, saya bacakan kepada saudara. Sebab kalau saya mengatakan saya dapat penglihatan, sedikit-sedikit saya dapat penglihatan, sedikit-sedikit saya dapat penglihatan, nah itu berbahaya. Sebab lebih baik saya mengatakan ada tersurat. Billy Graham selalu mengatakan ada tersurat di dalam Injil Matius pasal sekian, ayat sekian. Bertobatlah dan sebagainya. Dia tidak mengatakan saya bermimpi atau saya mendapat penglihatan. Oke, sekali-sekali mungkin dia bisa mengatakan demikian. Tapi yang terbanyak setiap kali dia khotbah, mungkin ada lebih dari 10 kali dia mengatakan ada tersurat. Sebab penglihatan bisa salah, mimpi bisa keliru, tapi firman Tuhan tidak bisa salah. Firman Tuhan tidak bisa keliru. Firman Allah ini adalah ukuran. Kalau kita selalu mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, kalau kita tidak mau menyebut ada tersurat di dalam firman Tuhan, itu seperti kita merendahkan standar dari firman Tuhan. Rasanya kurang afdol kalau tidak mengatakan penglihatan, ini itu, vision dan sebagainya. Bisa mengerti, saudara? Jangan segan-segan kita hidup diukur dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Allah tidak perlu direvisi. Firman Allah itu tidak bisa salah. Sebab firman Allah itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Dan Allah tidak bisa salah. Manusia bisa salah. Penglihatan bisa salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yang penting firman Allah itu kita lakukan dan kita akan mendapat upahnya. Puji Tuhan. Dalam 2 Korintus 6, coba kita baca. Ada tersurat di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai ayat 18. Bahwa Tuhan melarang kita untuk mencari teman yang tidak seimbang. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, di sini jelas, janganlah kamu merupakan pasangan yang tak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, tak seiman dengan kita. Terus? Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Persamaan apa antara kebenaran dan kedurhakaan? Terus? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bagaimana terang, anak terang bisa jodoh dengan anak gelap? Terang dan gelap tidak bisa berjodoh. Kalau gelap, ya gelap semua. Kalau terang, begitu terang menyala, gelap keluar. Saudara tidak melihat kegelapan di sini. Haleluya. Terus? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya, persamaan apa antara orang-orang percaya kita dan orang-orang yang tak percaya? Terus? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ya, hidup kita ini adalah bait Allah.
1 Korintus 3 ayat 16. Dan orang yang belum percaya Tuhan itu hidupnya bisa menjadi berhala. Ya, terus Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. ya, terus Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. ya, Dan mereka akan menjadi umatku. terus Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan. Terus Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. pisahkan dirimu dari mereka. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Ya, terus Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. ya, terus Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. ya. Puji Tuhan. Jadi Rasul Paulus telah menjawab dengan tegas bahwa jangan kita menjadi satu dengan orang yang tak seiman di dalam pernikahan yang kudus. Ya, saya kembali di dalam ayat 14, Yakobus 1, setelah kamu diseret dan dipikat oleh nafsu yang tak terkontrol. Coba kita baca ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, Karena ia diseret dan dipikat olehnya. ia diseret dan dipikat olehnya. Hati-hati orang muda. Jangan sampai engkau diseret dan dipikat oleh nafsu yang tak terkontrol. Contoh-contohnya adalah banyak pernikahan yang sudah hamil duluan. Ini diseret, ini namanya orang itu diseret dan dipikat oleh dosa. Kawin lari, ini juga salah satu cara setan menyeret dan memikat orang percaya itu supaya menikah dengan orang yang tidak percaya. Terpikat oleh harta juga bisa. Terpikat oleh kedudukan posisi yang tinggi, oleh posisi dalam bisnis yang tinggi. Semua itu adalah cara-cara iblis untuk mempengaruhi umat Tuhan. Jawabannya adalah ayat 16. Jangan mau disesatkan. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Janganlah sesat dalam terjemahan sehari-hari. Jangan mau disesatkan. Bukan jangan sesat saja kita tidak mengerti. Jangan mau disesatkan. Bisa mengerti. Orang tua juga harus memberikan nasihat yang penuh hikmat kepada anak-anak. Jangan nasihat datang baru setelah terjadi masalah. Biasanya terlambat. Tapi jauh sebelumnya, anak-anak kita juga sudah harus mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan, untuk mengerti mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Hari Jumat yang lalu saya mengajarkan, ajarkan kata Tuhan, mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Imam-imam harus mengajarkan mana yang kudus kepada umat Israel, mana yang tidak kudus. Karena kalau tidak diajarkan, mereka tidak tahu perbedaannya. Mereka anggap semua sama. Mereka buta mata rohani. Karena itu tidak bisa melihat ini kudus, ini tidak kudus. Yang tidak kudus mereka bilang kudus. Yang kudus mereka bilang tidak kudus. Karena lack of vision, kekurangan visi. Dan orang yang kekurangan visi itu tidak bisa melihat jauh. Buta mata rohani. Selanjutnya ayat 17 kita baca. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik
dan setiap anugerah yang sempurna. Sebentar. Setiap pemberian yang baik. Kalau istri itu atau jodohnya itu, dia bilang jodohnya tidak seimbang, atau kalau istri itu tidak seimbang, apakah itu bisa dikatakan pemberian yang baik? Tuhan memberi pemberian yang baik. Apa pemberian yang baik? Istri yang tidak seimbang, istri yang tidak seiman. Di sini dikatakan Tuhan memberi selalu pemberian yang baik. Betul? Apa yang baik itu yang dari Tuhan. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu yang baik. Luarnya, bungkusnya kelihatan baik, tapi dalamnya tidak. Dan yang kedua, anugerah yang sempurna, yang utuh. Tapi kalau istri itu atau suami itu tidak seiman, apakah itu anugerah yang utuh, yang sempurna? Tidak. Kalau Tuhan memberikan selalu pemberian yang baik dan sebuah anugerah yang sempurna. Kalau ternyata anugerah itu tidak sempurna, tidak utuh, jangan kita salahkan Tuhan. Kita salahkan diri kita sendiri. Kalau ternyata pada beberapa tahun kemudian pemberian itu kelihatannya tidak baik, jangan salahkan Tuhan. Karena kita memilih sendiri. Terus baca, diturunkan dari Bapa segala terang. Diturunkan oleh Bapa, segala pemberian yang baik itu diturunkan oleh Bapa, pencipta terang. Di sini Bapa segala terang. Jadi kalau Bapa pencipta terang, dia memberi apa? Anak-anak apa? Anak-anak terang. Anak-anak terang itu adalah anak-anak yang seiman. Terus? Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Tuhan memberi tidak bisa berubah. Apa yang Tuhan berikan itu ya dan amin. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, ini percobaan yang kedua. Percobaan yang pertama tadi oleh sebab apa? Keinginan. Tapi percobaan yang kedua sekarang dalam hal kata-kata. Ya, seringkali kita jatuh dalam percobaan karena kita terlalu banyak bicara. Kelewat bicara, kita jatuh dalam percobaan. Kita kena kesulitan sendiri karena perkataan kita. Ya, dan banyak kata ini selalu bisa dikaitkan dengan kurang mendengar dan cepat marah. Orang yang banyak kata biasanya kurang mendengar. Kalau orang bicara, dengar dulu. Jangan bicara terus dipotong. Itu tidak hikmat. Biar dia keluarkan, dia punya isi hati. Dia untahkan semuanya. Jangan dipotong. Kecuali kalau dia terus berulang-ulang, pada suatu hari, di ufuk timur, nanti ulang lagi, diarahkan. Ya, terus ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Terus ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi kita cepat untuk mendengar, untuk tanggap maksudnya, konselor, lambat untuk berkata,
dan lambat untuk marah. Seringkali kita cepat untuk berkata, selalu mau tahu urusan orang lain, urusan rumah tangga orang lain. Rumah tangga sendiri masih carut-marut. Nah, di situ kita jatuh dalam percobaan, karena kita terlalu banyak berbicara yang tidak patut. Dan kita kurang mendengar, dan cepat marah. Itu membuat kita jatuh dalam percobaan. Hikmat yang pertama adalah mendengar. Orang yang bisa mendengarkan curahan isi hati orang yang susah. Itu hikmat. Walaupun belum menyelesaikan masalahnya, tapi dia duduk mendengarkan, itu hikmat yang pertama. Sesuai dengan ayat 19 tadi. Hikmat yang kedua, dalam kata-kata, lambat dalam kata-kata. Perkataan kita. Hikmat yang pertama, mendengar. Hikmat yang kedua, dalam kata-kata kita. Orang yang lambat mendengar itu biasanya punya hikmat di dalam perkataannya. Tidak sembarangan, tidak sembrono memberi nasihat. Dan hikmat yang ketiga adalah lambat marah. Ada 3 hikmat yang kita perlu pakai tiap hari. Lambat marah, mari kita baca sekarang. Soal marah. Mazmur 37 ayat 1. Mazmur 37 ayat pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Sekian dulu. Ya. Siapa di sini yang simpan marah? Karena orang berbuat jahat terhadap dia. Angkat tangan. Yang tidak simpan marah. Angkat tangan. Cuma satu orang yang angkat tangan. Angkat tangannya pun separuh. Berarti semua ini simpan marah. Oh, saya tidak apa-apa, Ci. Saya tidak apa-apa, Ci. Seringkali kita berdusta dengan perkataan itu. Sebetulnya apa-apa, ada apa-apa. Tapi kita tidak mau terang. Kita simpan terus. Itu sama seperti kita menyimpan bisul. Bisul kanker. Ya, rumah tangga hilang, damai. Hilang, bahagia. Karena salah sendiri, kekerasan hatinya. Menyimpan marah. Menyimpan lebih baik. Kalau dia seorang yang punya hikmat, dia berkata, dia bicara kepada pasangannya. Dan pasangannya kalau dia punya hikmat, dia mendengar. Sehingga tidak berakhir dengan menyimpan marah. Betul? Sebetulnya persoalan ini gampang sekali untuk diselesaikan kalau kita tidak punya harga diri kita terlalu mahal. Ya, Tuhan mau supaya kita menyelesaikan segala sesuatu. Paulus bilang, biarlah kamu marah, tetapi jangan kamu simpan sampai matahari tenggelam. Nanti kamu juga sendiri tenggelam di dalam marah itu bersama matahari. Dan rumah tanggamu jadi gelap. Dan masih bertahan. Ini orang bodoh. Sudah diberi jalan, diberi resep, seperti dokter kasih resep. Tapi dia pakai resep yang lain, resep dari iblis. Iblis kipasi dia, marah saja. Simpan terus, marah terus. Dan dia menurut kepada iblis daripada Tuhan. Di sini dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kalau bisa diteruskan, mintakan
apa? Hukuman. Betul? Mintakan ampun untuk orang yang berbuat jahat itu. Saya bisa lanjutkan itu. Jangan marah karena orang memfitnah kamu. Jangan marah karena orang menuduh sesuatu kepada kamu. Jangan marah karena orang mengkritik kamu, sekalipun itu orang terdekatmu. Nanti Tuhan yang akan bela. Betul? Tapi kalau kita sudah membela diri kita sendiri, Tuhan diam. Itu pengalaman saya. Dari mana saya tahu itu? Dari pengajaran firman Tuhan yang ajarkan. Kebenaranmu adalah aku punya, kata Tuhan. Bukan kamu punya. Kita merasa diri kita benar, sebenar apapun kelihatan seperti kain yang kotor, yang dicuci tapi masih ada bekas-bekas kotoran. Tapi kalau kebenaran itu dari Allah, bersih. Tidak ada sedikit noda yang tersisa. Jangan kamu marah kalau orang berlaku tidak baik. Sekalipun Anda berbuat baik sama dia, tapi dia tidak berbuat baik. Entahkah itu pegawai Anda, entahkah itu teman Anda, entahkah itu majikan Anda, atau siapa saja. Jangan marah. Karena orang berlaku tidak baik. Tetap berlakulah yang baik. Maka Tuhan akan membela Anda. Jangan marah. Karena orang menipu Anda. Padahal dia tadinya dapat dipercaya. Jangan marah. Karena orang mencemarkan nama baik saudara. Walaupun dia orang yang terdekat Anda. Ya. Kalau Anda tidak marah, Anda menang. Kalau Anda marah, simpan marah, Anda kalah. Tapi kalau Anda tidak mau simpan marah, serahkan sama Tuhan, maka Anda akan menang dan Anda akan mendapat mahkota kehidupan kalau Anda sudah tahan uji. Kata ayat 12 dalam Yakobus 1 tadi. Ya. Jangan simpan marah. Karena orang merancang kecelakaan atasmu. Orang mengatakan, saya punya 10 poin untuk pendeta Paulus. Untuk bikin celaka. Betul, saudara. Tapi saya diam saja. Dan Tuhan yang maju, bukan saya yang maju. Jangan simpan marah, mintakan ampun. Amin. Nanti sudah bisa tidur enak, ngorok. Tapi kalau saya simpan marah, orang simpan marah seringkali tidak. Insomnia, tidak bisa tidur. Ya. Balik sini, balik sana, tetap tidak bisa tidur. Jangan marah karena orang merancang kecelakaan atas engkau. Sekalipun engkau berbaik kepada dia. Merancang kebaikan kepada dia. Mari kita baca terus. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan iri hati kalau orang berbuat curang. Ada orang yang berbuat curang kepada Anda, jangan Anda iri hati. Anda juga mau berbuat seperti itu. Dia curang, dia kok bisa untung. Saya juga mau curang sekarang, supaya saya dapat untung. Jangan terpengaruh dengan orang yang jangan iri hati. Terpengaruh dengan orang yang berbuat curang terhadap Anda. Ya, orang fasik itu, orang-orang yang fasik seperti itu
Alkitab mengatakan harinya sudah dekat. Coba kita baca ayat 13. Mazmur 37. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Harinya sudah, hari apa? Bukan hari Senin Selasa, hari Rabu Kamis. Tapi hari apa? Hari kecelakaan. Bukan kita yang mendatangkan kecelakaan. Kita tidak boleh mendatangkan kecelakaan. Kita mesti mintakan ampun. Tapi Allah yang akan maju. Kalau Anda diam, Allah yang akan bicara. Tapi kalau kita bicara banyak, Tuhan diam. Ya. Kadang-kadang kita perlu berdiam diri. Menantikan akan Tuhan. Coba kita baca. Ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, berdiam dirilah. Kadang-kadang kita perlu berdiam diri, saudara. Kita jangan ngomong terus di muka Tuhan. Tuhan sudah tahu apa masalah kita. Terus, dan nantikanlah dia. Dan menantikan akan dia. Kita bukan berdiam diri dengan putus asa, tapi berdiam diri dengan menantikan akan Tuhan. Terus, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Sudah? Karena orang yang melakukan tipu daya. Ya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, puji Tuhan. Apa saudara mau berdiam diri? Menantikan akan Tuhan? Aminnya kok tidak ada, saya yang mau berdiam diri. Apa saudara mau berdiam diri? Menantikan akan Tuhan? Ayat 5, bagaimana hasilnya kalau kita berdiam diri? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan dirimu kepada Tuhan, terus? Dan percayalah kepadanya, dan Ya. ia akan bertindak. Dia akan Kalau Anda berdiam diri, dan Anda menantikan Tuhan, maka Tuhan akan Kalau Anda berdiam diri dan menantikan akan Tuhan, Tuhan akan tidur. Tuhan akan bertindak. Bukan saudara yang bertindak, Tuhan yang akan bertindak. Tapi seringkali Tuhan terhalang untuk bertindak karena kita tidak mau berdiam diri. Kita yang perang sendiri dengan pedang kekuatan kita. Dan tidak cuma Tuhan akan bertindak untuk kita, tetapi ada satu lagi. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan hanya dia bertindak, tetapi dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Amin. Mungkin saudara punya keinginan di dalam hati saudara, keinginan yang baik, yang sudah diminta dari Tuhan tapi belum datang. Sudah bertahun-tahun mungkin saudara minta tapi belum datang. Tuhan akan bersedia memberikan apa yang diinginkan dalam hatimu kalau engkau mau berdiam diri dan menantikan akan Tuhan. Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan memberi apa yang Anda inginkan. Kita tidak perlu teriak-teriak, Tuhan berikan berkat. Berkat itu paling gampang bagi Tuhan. Seringkali kita permasalahkan paling berat. Tuhan bisa memberikan berkat satu tetes. Itu bagaikan lautan. Amin. Tapi Tuhan mau supaya kita menantikan akan Dia. Jadi saudara, ada saatnya kita berdiam diri dan menantikan akan Tuhan. Dan akan ada saatnya Tuhan bertindak. Kedua. Dan ada saatnya Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan dalam hati kita. Itu ketiga. Jadi berdiam diri, menantikan Tuhan. Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Mau sudah mengalami itu? Tinggal praktek. Kalau sudah punya masalah belum selesai, berdiam diri.
menantikan akan Tuhan. Ayat 7b. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Terus? Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhasil dengan tipu daya. Dengan menipu, dia bisa berhasil banyak. Jangan marah terhadap orang yang seperti itu. Ya, terus ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Berhenti. Jangan simpan marah. Tinggalkan panas hati. Ayat 10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Tidak banyak waktu, sedikit waktu lagi. Sedikit, tinggal sedikit waktunya. Ya, terus? Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak ada. Terus? Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ayat 13. Tuhan menertawakan orang fasik itu. Ya, Sebab Tuhan akan mentertawakan orang fasik yang sangat ditakuti itu, yang sangat berhasil, pekerjaannya sangat berhasil, bisnisnya sangat berhasil. Seringkali kita suka bandingkan, saya ini sungguh-sungguh sama Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi kok famili saya itu tidak ikut Tuhan. Bisnisnya jauh lebih besar daripada saya. Orang fasik tapi kok diberkati. Bukan Tuhan yang memberkati. Bisa ada berkat di luar Tuhan juga bisa. Tapi dikatakan di sini, waktunya tinggal sedikit. Bukan kita yang mengatakan, tapi Tuhan yang mengatakan. Dan Tuhan melihat dari sorga orang fasik itu, yang sangat diberkati, tampaknya, dan Tuhan mentertawakan orang fasik itu. Karena dia tidak tahu bahwa satu langkah lagi, hidupnya habis. Berkatnya habis. Terus ayat 13b. Sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Sebab Tuhan lihat harinya sudah dekat. Tapi hari-hari kita masih panjang. Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.